Ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur, dalam bahasa Inggris comforter, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Berarti dia telah berdoa dalam Yohanes 14. Ayat 16, masih ingat? Aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yang akan menyertaimu selama-lama, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia karena dunia tidak melihat. Dia adalah roh yang tidak boleh dilihat. Dia adalah roh Allah, dia adalah roh Kristus. Ya. Dan dalam ayat 26 dikatakan tetapi penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa kepadamu dalam namaku. Yohanes 14:26, dan dia ulangi dari ayat ini lagi, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, comforter, penolong, penghibur, parakletos itu pneuma, hagios itu, ruach hakodes, the Holy Spirit, the Holy Ghost of God, tidak akan datang kepadamu. Sebab selagi Kristus ada bersama mereka, Roh Kudus tidak dapat menghadirkan diri di dalam pribadi mereka sebab Yesus ada secara fisikal. Jadi Yesuslah orang pertama yang mengajar tentang kedatangan Roh Kudus. Bishop ini bukanlah orang yang pertama yang memperkenalkan Roh Kudus. Tetapi Yesus, dia katakan dia akan datang. Jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Karena dia menerima daripada Bapa. Roh Bapa itu, maka dia dalam namanya mengutus. The Holy Spirit proceed yang keluar dari Bapa melalui Yesus Kristus. Jadi, kalau Anda mau menerima Roh Kristus, Roh Bapa, Anda harus menerima ketuhanan Yesus. Anda harus menjadi orang percaya yang menjadi murid Tuhan Yesus. Baru Anda berlayak menerima penghibur ini, yaitu Roh Kudus. Berarti pemberian karunia Roh Allah Bapa ini adalah eksklusif khusus hanya kepada murid-murid, pengikut-pengikut, dan orang-orang percaya yang dipanggil Kristen. Karunia Roh Kudus ini bukanlah kepada orang yang tidak percaya Kristus atau orang yang bukan menjadi penganut Kristus. Tidak. Seperti mana Yohanes 3:16, karunia Allah itu Yesus Kristus adalah hadiah
pemberian Allah Bapa di surga kepada seluruh dunia. Karena Allah mengasihi dunia sehingga diberikan anaknya yang tunggal yaitu Yesus. Yesus adalah karunia kepada semua orang. Percaya, orang tidak percaya, dia diberikan. Maka terserah barang siapa yang percaya, diberi hidup kekal. Kalau kamu tidak mau menerima pemberian Allah ini, kau menolak, kau tidak percaya, kau tidak akan mendapat hidup kekal. Tetapi kalau Roh Kudus itu bukan karunia untuk orang berdosa. Bukan. Hanya eksklusif diberikan kepada orang yang percaya. Roh Kudus. Penghibur dipanggil sini. Sebab terjemahan paraklet ini dalam. Parakletos dalam bahasa Greek. Yang membawa maksud menolong, menghibur, ya, menjadi pembela, ya, menjadi pendoa syafaat, orang yang siap siaga membantu Anda, ya, the counselor, the comforter, helper yang menolong, intercessor, your advocates to defend you, your strengthener yang memberi kekuatan, kuasa itu memberi Anda kekuatan, energi, semangat, dan standby yang senantiasa siap siaga bila mana Anda jatuh, di situ dia mendorong Anda bangun. Itulah paraklet. Jadi Ruach HaKodesh ataupun ya Pneuma Hagios ini, Roh Bapa ini adalah Roh Kristus sendiri. Roh Bapa yang menyertai Tuhan Yesus dalam 3 tahun setengah dari lahir lagi itu. Sampai pelayanannya 3 tahun setengah sampai umur 33. Roh Kudus yang sama juga yang akan dicurahkan Bapa, dan itu terbukti pada hari Pentakosta. Roh Kudus itu dicurahkan menjadi penolong, menjadi penghibur kita, bahkan tinggal diam di dalam diri kita. Kristus diam di dalam diri sudah, di dalam hati kita, memenuhi hidup kita. Itulah rencana Allah menjadikan tubuh ini sebagai temple of God, atau rumah ibadah di mana Roh Kudus diam, di mana Kristus diam dalam hidup kita, di mana di dalam hati kita, di dalam roh kita, sebati dengan roh kita. Sebab roh itu adalah roh, dia memerlukan tubuh menjadi tempat tinggal. Dan tempat tinggal yang dia pilih adalah tubuh jasmani manusia, orang-orang yang percaya Yesus saja. Jadi lebih baik. Dan ayat 8, dia teruskan, dan kalau penghibur ini, yaitu Roh Kudus ini datang, pertama, dia akan menolong kita untuk menginsafkan dunia akan dosa. Menginsafkan dunia akan kebenaran. Dan menginsafkan dunia akan penghakiman. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, ayat 8. Dalam bahasa Inggris, when he come, he will reprove the world about sin, right of righteousness, and of judgment. Menginsafkan maksud dia memberikan pengertian dan juga memberikan kebenaran, memanifestasikan kehadirannya kepada orang untuk mengatakan yang sesungguhnya, apa yang benar, apa yang salah. Roh Kudus itu boleh berkata-kata, memakai mulut hambanya, nabinya, rasulnya, evangelis. Tetapi dia juga boleh berbicara. Dia boleh berkata-kata. Dia ingin menyadarkan orang bahwa Yesus itu Tuhan. Dia akan menginsafkan dunia bahwa dosa itu, bila Anda menolak Kristus,
Itu dosa yang tidak boleh diampuni. Dia mau sadarkan. Dosa-dosa lain boleh diampuni, saudara-saudara. Tetapi dosa menolak Kristus, tidak mau mengikuti, tidak mau, dan pengajarannya yang mengatakan bertobat, tidak mau. Dia tolak, dia lari, dia tidak suka, dia marah, bahkan dia melawan Kristus dan pengajarannya. Berarti dia tidak percayalah, menghina, tidak percaya. Itulah dosa besar yang Anda tidak boleh diterima Tuhan. Dosa menolak Kristus. Itulah satu-satunya dosa yang tidak boleh diampuni. Barang siapa menolak Kristus, akan semua wahyu dan keterangan yang dia katakan siapa dia itu, sebagai anak Allah, sebagai Tuhan, sebagai Raja, dan message dia bertobat, ubah hidup Anda, kembali kepada Tuhan. Tidak bertobat juga, berarti Anda menolak message Kristus untuk bertobat. Kalau Anda menolak, Anda tidak akan diselamatkan. Anda akan selama-lamanya terpisah daripada hadirat hubungan Allah Bapa di surga itu. Dia datang coba ingin menginsafkan. Dia juga datang untuk memberikan insafan tentang kebenaran-kebenaran dan juga penghakiman. Nah, mari kita lihat ayat 9. Dia datang untuk mengisafkan akan dosa. Dosa apa? Mereka tetap tidak percaya kepadaku. Itulah dosanya. Tidak percaya kepadaku, kata Yesus. Itulah dosa itu. Roh Kudus coba mengisapkan mereka bahwa Yesus itulah Tuhanmu. Dia ingin mengisapkan bahwa Roh Kudus akan menolong kita mengisapkan orang itu bahwa benar, Kristus itulah juru sembuh yang telah mati di kayu salib dan hidup kembali. Dialah utusan itu. Bertobatlah, begitu kan? Roh Kudus akan membantu. Dalam hidup saya sering kali katakan, Roh Tuhan, aku tidak boleh. Saya tidak mampu menginsafkan. Tapi biarlah engkau tunjukkan kuasamu, tanda-tanda mujizatmu untuk menyadarkan orang ini bahwa Yesus masih hidup, bahwa masih menyembuhkan, bahwa kuasa namanya itu masih melepaskan. Dan mulalah Roh Kudus memanifestasikan tanda-tanda dan mujizat melalui tangan bishop, melalui doa bishop. Roh Kudus mulai mengurapi hidup saya untuk melihat orang-orang disembuhkan, dilepaskan daripada setan, dan dibawa kepada Tuhan. Itulah cara Roh Kudus mengisapkan orang itu. Ya. Akan kebenaran. Roh Kudus akan mengisapkan akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa. Yesus itulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau Anda ingin menemukan kebenaran dalam kehidupan ini, percaya kepada Yesus dan segala pengajarannya. Ya. Tetapi karena dia sudah mau pergi kepada Bapa, maka hal kebenaran tentang Yesus ini harus dilanjutkan oleh Roh Kudus melalui mulut para rasul dan para nabi. Sebab dia mau pergi kepada Bapa. Dan kamu tidak melihat aku lagi. Bagaimanakah orang yang tidak pernah melihat Yesus percaya? Siapa dia? Oh, bukan senang. Iman itu diperlukan. Dan Roh Kuduslah yang membawa wahyu itu dan menyatakan percaya kepada Yesus. Yeshua HaMashiach. Ayat yang ke-10, ya. Ayat ke-11, dia juga datang, Roh Kudus ini, untuk menginsafkan akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ayat 11. Of judgment, because the prince of this world is judged.
Prince of this world, maksud dia ketua penguasa. Siapa lagi kalau bukan iblis? Penguasa dunia ini siapa lagi kalau bukan setan? Penguasa yang dunia ini adalah ketua yang dipanggil naga besar. Ular tua. Dipanggil ular tua karena iblis ini menjelma menjadi ular dan datang masuk ke Taman Eden dan menggoda Adam dan juga Hawa. Ini adalah ular. Dia dipanggil naga, ular, setan, iblis. Maksudnya musuh, seteru, si penuduh. Bila bersalah, tuduh, menuduh. Kau ini tidak guna, kau salah, kau ini, kau itu. Tugas dia bukan untuk menghibur, tapi menyerang suara hati kita untuk bersalah terus. Kau salah, kau tidak guna. Itu banyak kali saya pernah mendengar suara iblis bercakap macam itu dalam hidup saya. Ketika saya down sekali, ketika saya jatuh. Dan ramai agent-agent iblis sekarang. Bukan mereka menolong, dia menuduh dan menggelar kita. Palsu, jatuh, orang berdosa. Tiada kata-kata yang membangun, melainkan menuduh saja, menyalahkan saja. Itulah kerja iblis. Dan itulah kebanyakan. Bahkan orang yang memanggil dirinya pastor, hamba Tuhan, pendeta. Tapi tugas dia, khotbah dia itu menghukum saja. Menghakimi saja. Mencari kesalahan orang lain terus. Mengurek-ngurek dosa orang terus. Menghakimi. Bukan mendorong. Bukan mengasihi dan berkata, bertobat. Tuhan mengasihi. Jangan lagi sudah bertobat. Jangan lagi buat benda-benda ini. Tidak. Iblis hanya menuduh. Mencari kesalahan, menuduh. Roh Kudus itu menyadarkan dosa dan kita bertobat. Itu terus dan dilupakan. Bukan terus dibelenggu oleh perasaan takut, dosa. Roh Kudus bukan menanamkan rasa takut, ya. Dia menanamkan damai. Jadi kalau orang ini pendeta kah, reverend kah, kalau dia terus menuduh dan membuahkan rasa takut di dalam hati kita, takut saja mati dalam dosa, itu bagi saya bukan pendeta. Dia menggunakan logikanya, dia suka mengkritik, dia suka menuduh, cepat menghakimi, mempersalahkan orang. Menganggap diri dia saja yang benar. Roh Kudus ingin menghakimi. Dan orang-orang ini saya beritahu dalam nama Yesus akan dihakimi. Apa yang kau tuai itu kau tabur. Hukuman Tuhan akan datang. Iblis sudah sebenarnya adalah musuh yang dikalahkan. Dikatakan di sini setelah Yesus terpaku di kayu salib dan berkata sudah selesai, maut hanya memakan hidup Yesus 3 hari saja. Dia mati. Bisanya iblis sebenarnya adalah mati, kematian. Sebelumnya kita tidak boleh mati, Adam tidak boleh mati. Tapi setelah berdosa, akibat dosa kita telah mati jasmani, mati rohani, dihukum. Itulah bisa dan weapon. Ya, apa? Alat yang digunakan oleh iblis yaitu kematian. Kenapa? Di mana penyakit ini datang? Dari iblis. Kenapa ada peperangan pembunuhan itu? Dari iblis semua. Tuhan tidak mau pembunuhan. Tuhan mau kedamaian. Kebaikan. Tetapi orang membunuh jiwa orang. Itu dengan lidah macam ular. Membunuh dia punya roh. Membunuh semangat orang itu. Dengan perkataan-perkataan. Dengan tuduhan-tuduhan, banyak agent-agent iblis. Dan saya berani mengatakan, banyak di antara agent-agent iblis ini adalah pendeta.
gembala yang memiliki ijazah, ahli-ahli Taurat modern, Saduki yang modern, orang-orang Farisi. Nah, penghakiman datang. Penghakiman akan datang. Bukan hanya di masa depan, tapi hari ini. Karena dikatakan penguasa dunia ini telah dihukum. Ada orang salah. Dia berpikir bahwa bishop ini iblis. Dia katakan iblis tidak boleh dikalahkan. Saya bilang, bila kamu dengar bishop bercakap macam itu. Iblis adalah musuh yang telah dikalahkan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Anda berhadapan iblis dan kunco-kunconya ini adalah musuh yang telah dikalahkan Yesus. Buktinya Yesus bangkit. Mati, kematian itu akibat dosa tidak boleh memegang Yesus. Menyentuh 3 hari 3 malam. Dia bangkit. Menang terhadap dosa, menang terhadap maut. Maka sekarang taring iblis yaitu maut bukan lagi berkuasa kepada diri kita. Jiwa kita selamat, roh kita itu selamat. Mungkin tubuh kita itu mati, tapi jiwa dan roh kita itu selamat. Pulang ke surga. Dan mungkin ada di antara kita yang tidak akan mati secara roh jasmani. Kalau Yesus datang kedua kali, dia akan angkat kita. 1 Tesalonika bab keempat. Pengangkatan. Kamu tidak akan mengalami kematian. Kalau itu rencana Tuhan buat hidup Anda. Tuhan mau kita tidak mati jasmani, tidak mati rohani. Saya berdoa, saya mengharapkan Yesus datang di awan-awan dan berkata, mari, sangkakala tiupan trompet malaikat, dan saya naik terbang menyonsong Tuhan Yesus, bertemu Tuhan Yesus di udara tanpa mengalami kematian. Di mana Anda dapat ini? Coba baca 1 Tesalonika bab yang keempat. Paulus menulis begitu, rapture. Maut tidak boleh menguasai kita. Maut adalah kematian rohani, itu lebih teruk. Di neraka sana. Masuk dalam kerajaan iblis. The kingdom of Satan. Jauh di bawah sana. Tapi orang yang percaya Yesus tidak akan masuk ke neraka. Dia akan naik ke surga. Dan tinggal di rumah Bapa yang dipanggil Paradise. Ya. Firdaus, tempatnya Yesus sekarang tinggal. Itu saya percaya. Saya pernah mendapat penglihatan 1 kali dalam hidup saya. Dalam usia saya 61. Hampir mungkin 10 tahun yang lalu. Tuhan mengangkat roh saya dengan kuasa Roh Kudus dan saya berada di surga. Saya duduk di meja Tuhan. Di satu dewan besar. Dan saya melihat para malaikat dan Kristus berdiri di belakang kami. Di surga itu nyata. Ada penduduknya, ada malaikatnya, ada orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan hidup di sana. Haleluya. Saya rindu pulang ke rumah Bapa di surga. Tapi sekarang 2026 sampai Kristus datang, iblis itu sudah kalah. Saya tidak takut kepada setan, saya tidak takut kepada naga dan kuncu-kuncunya iblis-iblis dan para malaikatnya itu. Sebab saya tahu saya memiliki kuasa daripada Yesus, dari kuasa Roh Kudus untuk menghancurkan segala perbuatan-perbuatan iblis di dalam nama Yesus. Segala perbuatan-perbuatannya yang membunuh, membinasakan, memberi sakit penyakit. Saya tahu bila saya katakan di dalam nama Yesus sembuh, pasti sembuh itu. Kalau Anda memiliki iman. Dilepaskan daripada ikatan iblis. Saya pengikut Kristus, saya tidak takut kepada iblis. Sebab iblis itu sudah dihakimi. Dan Roh Kudus akan membuktikan bukti dia dihukum. Di dunia sekarang. Dia datang untuk menyatakan bahwa penguasa dunia ini sudah dihukum. Ayat yang ke-11.
Ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ya, masih banyak sebenarnya wahyu ini. Tetapi Tuhan Yesus katakan, bila dia datang, dia akan teruskan apa yang saya mau katakan itu. Dialah penerus, penolong, penghibur. Roh Kudus itulah yang meneruskan segala wahyu Yesus sampai hari ini. Dia katakan dalam ayat 13, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Dia bukan manusia ya, dia adalah roh. Jadi ada orang bilang, yang dimaksudkan Yesus itu manusia, nabi. Tidak. Yesus katakan dia adalah roh. Roh maksud dia tidak kelihatan. Seperti roh malaikat, roh iblis. Seperti angin itu, Anda tidak dapat melihat. Dia adalah pribadi, oknum, dia adalah roh. Dia adalah roh Kristus sebenarnya. Ia akan memimpin kamu bila dia datang. Ayat 13. Dia akan memimpin. Oh, biarlah Roh Kudus pimpin saya. Berada di depan. Kalau Anda katakan Roh Kudus pimpin saya Tuhan. Saya tidak mau tersesat, tersalah, tersasul. Roh Tuhan pimpinlah saya. Dalam seluruh kebenaran. Dalam hidup Bishop ini tidak ada kesalahan, ada. Saya melakukan hal yang tidak benar, tapi saya bertobat, tapi saya mau selalu berada di jalan yang benar. Dan saya mau Roh Kudus memimpin saya kepada kebenaran, pengajaran yang benar, tingkah laku yang benar, pemikiran yang benar, sikap yang benar. Dan jalan saya itu setiap langkah itu saya mau jalan yang benar. Saya tidak suka yang salah. Tetapi apa akan daya? Kadang itu kita keliru. Banyak jalan. Hati-hati. Hati-hati. Roh Kuduslah. Dan katakan, Roh Yesus Tuhan. Pimpinlah saya dalam kebenaran. Saya tidak mau dalam jalan yang salah dan sesat. Mengajar yang salah dan sesat. Pemahaman yang salah dan sesat. Jadi hati-hati bila mendengar pengajaran orang. Be careful when you listen to a teaching. It doesn't mean all the teaching from the church is true. Ada itu. Bahkan dia melipat kali ganda pengajaran yang sesat. Nama gereja. Tetapi pengajarannya salah. Hati-hati ya. Dia memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Roh Kudus tidak akan berkata tentang siapa dirinya. Sebab tugasnya adalah ingin memperkenalkan terus-menerus siapa Yesus. Itu tugas Roh Kudus. Memperkenalkan Yesus. Dia tidak ada masa untuk mengatakan dirinya. Yesus sudah perkenalkan Roh Kudus sebelum dia pulang ke rumah Bapa. Sekarang Roh Kudus datang. Ini masanya Roh Kudus memperkenalkan Kristus kepada kita. Dia tidak masa memperkenalkan dirinya sudah. Sebab itu sudah dikenalkan, diperkenalkan di dalam ayat ini. Siapa dia? Yesus memperkenalkan Roh Kudus ini. Dia katakan dia akan memimpin dalam seluruh kebenaran. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakan. Berarti Roh Kudus itu punya telinga. Dia mendengar apa yang Allah Bapa katakan di surga. Lalu dia katakan demikian firman Tuhan. Ini yang dia dengar dari surga. Dari Allah Bapa. Sebab dia adalah Roh Bapa. Roh Kudus itulah yang membawa wahyu dari surga. Roh Kudus itulah yang membawa suara firman ke telinga kita. Apa yang didengarnya, itulah yang dinyatakannya. Karena itu kalau Alkitab berkata barang siapa mempunyai telinga, hendaklah mendengar apa yang Roh Kudus katakan kepada jemaatnya. Saya banyak kali mendengar suara Roh Kudus. Banyak kali. Dan itu telah menolong hidup saya. Segala sesuatu yang didengar itu yang dikatakan.
Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan menunjukkan sebelum benda ini terjadi, dia akan beri kita amaran. Itu dipanggil profesi, profetik, masa-masa mendatang. Itu satu daripada tugas Roh Kudus, memberitahu Anda masa mendatang. Dan saya banyak ditolong dalam hal ini. Sebab saya tidak tahu apa masa depan. Tapi kadang Roh Kudus menyatakan, macam televisi terbuka begini. Saya nampak masa depan seseorang. Saya nampak masa depan hidup saya. Bahwa kalau saya lakukan ini akan terjadi. Kalau saya lakukan yang benar, saya akan selamat. Kadang Roh Kudus menyatakan masa depan itu dalam bentuk penglihatan, dalam mimpi, dalam kata-kata nubuat. Banyak kali Tuhan berikan saya mimpi untuk menyatakan terjadi di masa depan. Dan saya bangun dari mimpi itu, saya katakan ini yang Tuhan mau. Dan saya lakukan sebagaimana apa yang Roh Kudus nyatakan dalam mimpi. Banyak kali saya mendapat penglihatan, vision daripada Roh Kudus. Dan di dalam penglihatan itulah kadang malaikat Tuhan datang, kadang Roh Kudus berbicara, kadang Tuhan pertemukan saya begini di tempat ini, dan saya bangun dari itu, saya menulis, saya menyadari bahwa itu penglihatan yang perlu saya lakukan. Kadang penglihatan tentang seseorang. Dan bila saya terbangun dari tidur, saya coba hubungi orang itu. Saya katakan, saya nampak kamu dalam penglihatan, dalam mimpi. Begini. Saya memberi nasihat kepadamu. Dia akan menyatakan hal-hal yang akan terjadi. Dalam hidup Bishop ini, saya mendapat banyak penglihatan tentang akhir zaman. Masa-masa depan. Ke sebuah bangsa. Umat. Apa yang terjadi? Saya adalah seorang yang menerima wahyu-wahyu ini. Sebab Roh Kudus itu telah dijanjikan. Dia akan memberitahu. Dia akan memberitahu kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa maksudnya? Tidak payahlah pergi nujum-nujum itu. Prediction. Roh Kudus mampu menyatakan kata-kata nubuat. Kadang dia menggunakan nabi untuk berbicara. Tetapi lebih Roh Kudus dalam diri saya itu. Dia akan memberikan saya masa depan. Sehingga saya tahu masa depan yang akan datang. Saya bergantung kepada Roh Kudus lebih kepada nabi. Saya percaya kepada Roh Kudus dalam diri saya lebih kepada rasul. Lebih kepada pastor. Saya katakan tidak apa-apa. Mari saya bernubuat untuk kau. Saya bilang tidak apa-apa lah bernubuat untuk saya. Can I prophesy over your life? No, it's okay. Thank you. Tapi kalau saya yakin orang itu betul-betul profet Tuhan, ya, let me hear. Dan apa yang dia katakan itu sudah Tuhan nyatakan. Jadi setiap kita harus tahu bahwa kita ada Roh Kudus. Janganlah mengejar-ngejar nabi, rasul, minta nubuat macam kau meminta sedekah. Lalu kau harus bayar dengan uang ringgit. Dan ada orang karena tidak tahu, tidak ada Roh Kudus atau tidak ada yang memberikan ini, dia pergilah kepada bomo, penilik, dia mau tengoklah di tangan saya ini, oh, begini terjadi. You know? Orang yang kononnya bijak, pintar, mengetahui masa depan, menggunakan kartu, menilik masa depan lah begitu, nujum lah. Bomo ada. Nah, orang itu menjadi orang kaya. Dibayar duit lang itu. Kalau Bishop tidak payah. Kalau love give is okay. Tetapi saya akan menyatakan ini yang mau Tuhan katakan. Ini yang mau Roh Kudus katakan. Sebab saya memiliki karunia pengetahuan, karunia hikmat, karunia nubuat itu, karunia profetik dari Roh Kudus itu. Dan kalau Tuhan menyatakan wahyu pada Bishop, kalau saya mau katakan, saya katakan. Kalau tidak, saya diam. Tapi percayalah, dia akan menceritakan. Ya, akan hal datang. Ayat 14. Dia akan meninggikan nama Yesus. Dia akan memuliakan aku. Roh Kudus datang dalam hidup kita supaya dia menolong kita bagaimana memasurkan, meninggikan, memuliakan nama Yesus. Itu tugas Roh Kudus. Kalau orang menghina-hina Yesus dan mengaku dirinya ada Roh Kudus, itu roh palsu itu.
Sebab Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yesus di surga, dia menerima apa yang Yesus beritakan dari surga. Akan disampaikan oleh Roh Kudus kepada jemaatnya, kepada kita. Oh, saya mau mendengar suara Yesus melalui Roh Kudus. Saya mau menerima berita tentang Yesus dari Roh Kudus. Sebab dia yang akan memberitakan. Ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab aku berkata kepadamu, sebab itu aku berkata kepadamu, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. All things that the Father has are mine. Therefore said I, that he, the Holy Spirit, shall take of mine and shall show it unto you. Apa yang Bapa sampaikan melalui Roh Kudus, itulah juga yang disampaikan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus di surga sekarang sampaikan kepada kita melalui Roh Kudus, itulah juga yang disampaikan oleh Bapa di surga. Inilah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Berarti jangan risau. Penghibur, penolong itu, yaitu Roh kebenaran, Roh Kristus itu keluar dari Bapa. Dia itu adalah seperti sinar matahari daripada matahari. Contohlah ya, Bapa itu matahari, sinar itu ke dunia itu adalah Roh Kudus. Kalau sinaran itu selagi dia datang daripada matahari, kamu akan menerima sinaran itu. Anda tidak boleh memisahkan sinar matahari dan matahari. Sebab sumber sinar itu datang dari Bapa. Paham ya? Itulah Roh Kudus. Apa yang keluar daripada matahari itu sinar yang memberi sinaran kepada dunia. Roh Kudus itu datang dari Bapa itu. Menyatakan apa kehendak Bapa. Dan karena firman itu adalah Yesus, kau mendengar suara Yesus berbicara melalui Roh Kudus. Itulah yang saya paham. Ya. Apa yang Anda pikirkan dan Anda utarakan pemikiran Anda, sumber itu datang daripada otak Anda. Whatever you are thinking, it came from your mind. Ya. Pemikiran Anda datang daripada minda Anda. Tidak boleh dipisah. Sebab the source, sumber dia daripada minda Anda. Anda mulai berpikir. Ideologi ini, ya, pengetahuan Anda itu datang daripada otak Anda. Apa yang Anda tahu, itulah yang Anda luahkan dalam pengetahuan, dalam bentuk ucapan, dalam bentuk tulisan. Tapi tidak boleh dipisah. The mind and the thought cannot be broken. Bapa itu seperti otak kita. Dan pemikiran idea-idea kita itu, idea-idea itu seperti Roh Kudus. Yang menyatakan apa yang di dalam pemikiran Bapa. Yang juga firman, pemikiran Kristus. Sama. So paham ya? Bapa adalah sumber. Kristus adalah yang tunggal, yang ya. Penjelmaan. Tapi Roh Kudus itu keluar dari Bapa melalui Yesus Kristus. So kita sambung kembali nanti dalam bab seterusnya. Tuhan berkati.